Lahir kita anugerah. Bukankah kezaliman yang tak terkira jika kita menjadikan mahakarya yang istimewa ini hanya numpang lewat dalam sejarah? Lahir, hidup, lalu mati, tanpa meninggalkan warisan berharga bagi generasi selanjutnya. Ahmad Rifai Rifan. Hanya ada satu kemungkinan di antara 300.000 miliar kemungkinan yang ada, bahwa manusia yang akhirnya hadir itu adalah Anda. Dengan kata lain, 300.000 miliar saudara kandung Anda tak lolos seleksi. Yang lolos hanya satu, yaitu Anda. Begitulah sebuah fakta ilmiah yang diungkap oleh Dale Carnegie dan sebuah buku klasik, You and Heredity. Lahir sebagai manusia yang unik. Tak ada satupun manusia lain di seluruh dunia yang menyamai. Anda hanya satu-satunya yang ada di bumi. Sebuah mahakarya spesial, masterpiece yang tiada duanya. Tak ada satupun yang lahirnya, pengalaman hidupnya, serta matinya sama seperti dengan Anda. Tercipta sebagai makhluk yang harganya tak terhingga, sangat istimewa. Bolehkah kedua mata Anda dibeli 1 miliar? Boleh kedua pendengaran Anda ditukar dengan mobil termahal di dunia? Bolehkah kepala Anda dibarter dengan rumah mewah? Ya, harga Anda bukan miliaran, bukan triliunan, jauh lebih mahal dari mobil termahal, jauh lebih istimewa dari rumah yang mewah. Harga Anda tak ternilai. Makhluk spesial tentu juga dihargai dengan tugas yang spesial. Makhluk terhormat harus diberi tugas kehormatan. Makhluk berharga harus diberi tanggung jawab berharga. Jika makhluk terhormat diberi tugas dan wewenang yang remeh, tentu itu menjadi pelecehan terhadapnya. Makhluk istimewa tapi diberi tugas yang biasa-biasa saja, tentu itu bentuk penghinaan. Orang besar harus diberi tugas besar. Begitupun manusia sebagai makhluk yang harganya tak ternilai. Tugas yang diberi oleh Tuhan juga tak ternilai. Apa tugasnya? Yakni menjadi khalifah, menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Sebuah tugas dan tanggung jawab yang sangat terhormat. Sebuah tugas yang memang sangat berat. Tapi inilah konsekuensi menjadi makhluk mulia. Tanda kemuliaan bukan hanya terjabar dalam bentuk raga yang sempurna. Simbol kehormatan bukan hanya terlihat dari penciptaan akal yang memang istimewa, tapi juga terlihat dari tanggung jawab yang disertakan oleh Tuhan terhadapnya. Berani menjadi manusia harus berani memegang tanggung jawab yang disertakan Tuhan atasnya. Berani jadi manusia harus berani mengemban tugas kehormatan yang diamanatkan oleh Sang Pencipta kepadanya. Tapi lihatlah perilaku begitu banyak manusia. Mereka melecehkan dirinya dengan tertunduk kepada makhluk yang diciptakan lebih rendah darinya. Mereka menjual martabat demi meraih pangkat. Mereka menukar harga dirinya demi meraih limpahan harta. Mereka mengorbankan kemuliaan dengan mengisi hidupnya dengan beragam aktivitas yang tak pantas dilakukan oleh sosok makhluk yang mulia. Saya begitu terinspirasi dengan pernyataan dari M.H. Ainun Najib yang mengatakan bahwa sebenarnya diri kita lebih mahal ketimbang uang. Maka jangan kejar uang. Jadikan uang yang mengejar kita. Saya tidak pernah mencari uang, kata Cak Nun. Saya menulis, mungkin saya bikin puisi, mungkin kadang-kadang saya bermain musik, mungkin kadang-kadang saya melakukan apapun yang diminta masyarakat. Tapi saya tidak akan pernah melakukan apapun di dunia ini untuk mencari uang. Artinya, uang harus hanya menjadi efek moral dari sebuah pekerjaan. Jangan pernah meremehkan hasil karya Tuhan dengan pilihan-pilihan hidup kita yang kerdil. Jangan pernah melecehkan mahakarya Tuhan dengan aktivitas-aktivitas kita yang kecil. Sebuah kedurhakaan yang tak tanggung-tanggung jika kita hanya mengisi hidup dengan beragam kegiatan yang tak layak dikerjakan oleh Sang Mahakarya. Tentu sebuah kezaliman yang tak terkira jika kita menjadikan karya yang begitu istimewa ini hanya numpang lewat dalam sejarah. Lahir, hidup, mati tanpa meninggalkan warisan berharga, tanpa menyumbangkan prestasi dan kontribusi yang memberi kemanfaatan bagi sekitarnya. Mari beristighfar dan menyesali segala salah yang selama ini tak kunjung berhenti kita lakukan. Tuhan, maaf, Kau alirkan nikmat, kami balas dengan maksiat. Sehatnya mata malah dipakai nista,
sehat telinga dipakai dengan yang sia-sia. Bugarnya raga dipakai berbuat hina. Lisan yang bisa bicara dipakai ngomong tak bermakna. Kaki yang kuat dipakai jalan ke tempat yang sesat. Dikasih amanah malah khianat. Dikasih rezeki sombongnya tak henti-henti. Diberi kehormatan tapi angkuhnya bukan main. Tolong ampuni kami. Jangan sampai kekufuran kami menjadikanmu murka dan mencabut segala nikmat dari diri kami. Jangan sampai kami baru sadar setelah seluruh anugerah teranggut dari diri kami. Mohon maaf Tuhan. Hanya semenit ku coba tutup mata, tutup telinga, lemaskan kaki, bisukan lisan. Betapa tak enaknya. Tak terbayangkan jika nikmat mata, telinga, lisan, raga engkau renggut. Hidup terlalu singkat dipakai nyantai, petua, santai kayak pantai, slow kayak pulau, bukan kalimat para juara. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang naik, ada yang turun, ada yang mulia, ada yang hina. Kitab suci pun mewariskan fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan saat kita jalan. Di lain tempat, orang lain sedang berlari cepat menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang, mumpung jantung masih berdetak. Istilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi diri sendiri. Jika engkau kecewa dan mengeluh terhadap kekurangan yang ada pada dirimu sendiri, maka datanglah kepada arsitek yang telah merancang dan menciptamu, Zig Ziglar. Cash Daly hanyalah anak seorang dirijen orkes kelas kampung. Ia ingin menjadi penyanyi terkenal. Tetapi sayang, wajahnya sama sekali tidak mendukung. Mulutnya lebar dan giginya tonggos, menjorok ke depan. Dia menyanyi untuk yang pertama kalinya di sebuah klub malam di New Jersey. Karena malu dengan gigi tonggosnya, ia berusaha menutupi giginya dengan bibirnya sebelah atas. Tapi bukannya tampil memesona, penampilannya malah menggelikan. Semua penonton menertawakannya. Mukanya memerah dan ia merasa menjadi manusia yang paling sengsara di dunia. Tapi untunglah, di klub malam itu ada seorang laki-laki yang melihat bakat Cash Daly. Mendengar suara Daly, laki-laki itu tahu bahwa Daly punya bakat yang baik dalam bernyanyi. Usai turun dari panggung, laki-laki itu memanggil Daly dan mengatakan secara terang-terangan, "Saya telah menyaksikan penampilanmu dan melihat apa yang ingin kau sembunyikan. Kau malu karena gigimu." Daly tentu saja sangat malu karena upayanya ketahuan. Tapi lelaki itu terus melanjutkan bicaranya. "Mengapa kau mestinya merasa malu? Memiliki gigi tonggos bukan perbuatan jahat. Jadi tak usah kau sembunyikan. Bukalah mulutmu lebar-lebar dan bernyanyilah dengan bebas." Secara wajar, para penonton pasti lebih senang melihat tampil percaya diri. Cash Daly menurut nasihat lelaki itu, ia berusaha keras tampil sebaik mungkin tanpa merisaukan giginya. Ketika tampil, ia hanya memikirkan kepuasan penonton sehingga lupa dengan dirinya. Ia menyanyi dengan membuka mulutnya secara wajar. Ia menyanyi dengan riang dan penuh penghayatan. Bagaimana hasilnya? Ia pun menjadi juara di berbagai kompetisi, menjadi bintang radio dan bahkan bintang film. Yakinlah, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang hanya diberi kelebihan tanpa dikaruniai kekurangan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada seorang pun yang hanya dikasih kekurangan tanpa disertai kelebihan. Jadilah dirimu sendiri. Jangan pernah mengeluhkan kekurangan diri. Jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak adil padamu, hanya karena merasa engkau tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan pernah mencoba ingin meniru orang lain. Masing-masing orang diciptakan dengan sangat spesial olehnya. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sama persis denganmu. Engkau adalah karya eksklusif. Engkau adalah masterpiece yang diciptakan Tuhan. Jangan sombong dengan kelebihanmu. Jangan malu dengan kekuranganmu. Tampillah secara wajar. Percaya diri, asalkan benar. Kenapa harus malu? Kenapa harus gengsi? Tahu wajah koruptor di depan kamera televisi.
Mereka masih bisa senyum-senyum, padahal jelas-jelas tindakan mereka memalukan dan menjijikkan. Mereka yang pantas malu, merekalah yang lebih pantas minder. Malu karena apa yang dilakukannya salah, minder karena telah berbuat kejahatan. Kalau kita minder dengan pemberian Tuhan, itulah wujud kufurnya sikap. Harusnya kita menyukuri apa yang sudah diberi olehnya. Tuhan tidak pernah salah beri. Ada seseorang yang sejak kecil tangan kirinya cacat sampai siku. Hampir tiap hari ia menjadi bahan ledekan teman-teman sekolahnya. Hingga lama-kelamaan ia tidak kuat. Ia merengek kepada ibunya, "Bu, apa salahku? Mengapa Tuhan menciptakan aku berbeda dengan teman-temanku yang lain? Mengapa Tuhan tidak adil padaku, padahal aku tidak pernah minta lahir dalam keadaan cacat seperti ini?" Mendengar anaknya menangis, sang ibu tak kuasa juga menahan tangisannya. "Nak, kau harus kuat. Ibu yang sudah melahirkanmu saja bisa sekuat ini. Ibu bekerja keras mencari nafkah, hanya karena ingin anak ibu bisa seperti anak-anak normal lainnya, bahkan bisa berprestasi melebihi mereka. Ibu yakin Tuhan memberi ketidaksempurnaan pada dirimu, pasti ada rencana besar untuk kemuliaan masa depanmu." Mendengar motivasi dari ibunya, sang anak pun berjuang keras untuk meraih prestasi, dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Beberapa hari yang lalu, sebuah stasiun televisi nasional sempat mewawancarainya. Anak tersebut telah berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Percaya dirilah, terimalah pemberian Tuhan dan manfaatkan dengan sebaik mungkin. Yakinlah Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk spesial, makhluk yang punya kekurangan dan kelebihan. Kita adalah makhluk unik yang tidak ada duanya di dunia. Husnuzonlah pada Tuhan, karena dengan itu kita menjadi manusia yang penuh cinta, yang tak letih memperbaiki diri. Sebagaimana petuah klasik menasihatkan, happiness is to forget the good of yourself and remember the kindness of good. Kebahagiaan adalah melupakan kebaikan diri, serta senantiasa mengenang kebaikan Tuhan. Dengan itu kita bisa jadi manusia yang selalu memperbaiki diri dan penuh rasa syukur. Terakhir saya ingin mengutip kalimat dari salah seorang yang memberikan inspirasi melalui aktivitasnya. Saya ingin menyampaikan pesan dan semangat bagi yang lain bahwa sebetulnya penyandang cacat pun mampu kalau mau berusaha. Setiap orang pasti punya kelemahan, tapi di saat yang sama juga mempunyai kelebihan. Berarti itu ada di diri kita sendiri. Semua permasalahan adanya di dalam diri kita. Itulah kalimat dari Sabar Gorky, seorang tunadaksa pendaki gunung. Sang elang. Hanya orang yang berani gagal total yang akan meraih kebahagiaan total. John F. Kennedy. Elang merupakan jenis unggas yang mempunyai umur paling panjang di dunia. Umurnya bahkan bisa nyampe 70 tahun. Tetapi untuk bisa merasakan umur sepanjang itu, seekor elang harus membuat suatu keputusan yang sangat berat pada umurnya yang ke-40 tahun. Jarang yang tahu, ketika elang sudah berumur 40 tahun, ternyata cakarnya mulai menua. Paruhnya menjadi panjang dan membengkok hingga hampir menyentuh dadanya. Sayapnya juga demikian, menjadi sangat berat karena bulunya telah tumbuh lebat dan tebal, sehingga sangat menyulitkan elang ketika terbang. Nah, pada saat itu, elang hanya mempunyai dua pilihan. Pilihan pertama, ia pasrah dengan keadaan dan kelemahannya itu. Pilihan kedua, ia berjuang untuk melalui suatu proses transformasi yang sangat menyakitkan, 150 hari. Pilihan pertama risikonya, tentu saja ia akan menjadi makhluk lemah yang hidupnya tinggal menunggu kematian. Pilihan kedua, ia menjadi makhluk dengan kekuatan baru, sehingga punya peluang untuk menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan hidup lebih lama lagi. Bagaimana elang mengalami proses transformasi itu? Sungguh penuh perjuangan. Elang harus berusaha keras terbang ke atas puncak gunung untuk kemudian membuat sarang di tepi jurang, berhenti dan tinggal di sana selama proses transformasi berlangsung. Pertama-tama, elang harus mematukkan paruhnya pada batu karang sampai paruh tersebut terlepas dari mulutnya.
Ia kemudian berdiam beberapa lama menunggu tumbuhnya paruh baru. Nah, dengan paruh yang baru tumbuh itu, ia pun mencabut satu persatu cakarnya. Dan ketika cakar yang baru sudah tumbuh, ia akan mencabut bulu badannya satu demi satu. Sebuah proses yang panjang dan sangat menyakitkan. 5 bulan kemudian, bulu-bulu elang yang baru sudah tumbuh. Kini, elang mulai bisa terbang kembali dengan paruh sayap dan cakar yang baru. Elang mulai menjadi 30 tahun kehidupan barunya dengan penuh energi. Dan sang elang itu pun kini tak lagi bernama elang. Ia lebih dikenal sebagai burung Raja Wali. Seperti sang elang, begitu jugalah kehidupan manusia, penuh dengan pilihan. Kita berhak memilih jadi orang baik atau buruk, pahlawan atau pecundang, sukses atau gagal. Kita diberi pilihan oleh Tuhan untuk menjadi Cooper atau super, hero atau zero, something atau nothing. Setiap pilihan mengandung risiko masing-masing. Ketika kita memutuskan memilih yang pertama, kita harus bersiap dengan kehidupan yang melelahkan, penuh perjuangan, sakit, dan kesepian untuk pantang menyerah. Di dunia ini tidak ada sukses yang diraih dengan gratis. Kita harus siap untuk membayar harga sebuah kesuksesan, dan semua risiko itulah harganya. Merantau. Tinggalkan zona nyaman, karena zona nyaman itu mematikan potensi secara perlahan. Mumpung masih muda, mumpung kaki masih kuat, mumpung belum punya asam urat, jangan ragu untuk terus melompat demi masa depan yang lebih hebat. Ahmad Rifai Rifan. Ketika SMA, saya dan salah seorang teman sempat menggelandang beberapa minggu di luar kota. Saat itu bulan Ramadan dan kebetulan kami sedang libur sekolah. Dengan membawa bekal seadanya, kami memutuskan untuk berpergian menyusuri beberapa kota di Jawa Timur. Di setiap kota, kami menginap dari masjid ke masjid. Kami makan sahur, mandi, buka puasa, bahkan tidur. Ya, di masjid-masjid ya kami singgahi itu. Setelah 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, barulah kami memutuskan pulang ke rumah. Dari perjalanan itu, kami mendapatkan banyak sekali pelajaran hidup. Kami mengenal banyak orang baru dengan beragam sifat dan karakter di setiap kota dan masjid yang kami singgahi. Kami mengenal tradisi dan budaya yang berbeda. Kami belajar bagaimana hidup jauh dari keluarga. Kami juga belajar bagaimana arti persahabatan ketika salah satu di antara kami sakit. Ya, banyak pelajaran hidup yang bisa saya nikmati hanya dari perantauan beberapa minggu itu. Merantau adalah salah satu kebiasaan yang baik. Dengan merantau kita tahu bagaimana hidup jauh dari orang-orang yang selama ini kita kenal. Akhirnya kita punya inisiatif untuk menyelesaikan problematika hidup secara mandiri. Kreativitas kita pun bisa terasa karenanya. Sampai kapan kita hanya berdiam diri di tempat, kampung, kota, atau negara yang itu saja. Padahal dunia ini luas. Apa tak ingin kita menjajal hidup di tempat baru yang mungkin saja menawarkan nuansa yang lebih seru? Apakah kita tak ingin coba merasakan hidup di kota lainnya yang mungkin menawarkan peluang yang lebih indah? Dunia ini luas, maka jangan mempersempit pergerakan diri. Sesekali, datangi bumi Allah yang lain. Nikmati perjuangan di tempat berbeda, karena perantau adalah manusia perkasa yang berani bertarung dalam ketidakpastian. Renungi bersama, mengapa Rasulullah berhijrah? Mengapa harus pindah ke Madinah untuk membangun komunitas? Mengapa permulaan kalender Islam ditetapkan tepat saat hijrahnya Rasulullah dan para sahabat menuju Madinah? Mengapa tidak dimulai saat kerasulan Muhammad atau saat turunnya Al-Quran? Salah satu penjelasan menarik yang bisa kita petik adalah Islam sangat memotivasi umatnya untuk berani berubah. Hidup adalah momentum untuk berpetualang mencari di mana letak kesuksesan kita berada. Menutup sebab ini, ada petua Imam Syafi'i, seorang bijak yang ilmunya dianut oleh imam Islam hingga saat ini. Orang berilmu dan beradab takkan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang. Merantaulah, kau akan mendapatkan pengganti dari kerabat dan kawan. Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Aku melihat
Air menjadi keruh karena diam tertahan. Jika mengalir menjadi jernih, jika tidak akan keruh, menggenang. Singa jika tak tinggalkan sarang, tak akan dapat mangsa. Anak panah jika tak tinggalkan busur, tak akan kena sasaran. Biji emas bagaikan tanah sebelum digali dari tabung. Kayu gaharu tak ubahnya seperti kayu biasa jika di dalam hutan. Imam Syafi'i. Patuhi mantramu. Ketika yang dominan mengisi ruang pikiran kita adalah kebaikan, kesuksesan, kemenangan, kedamaian, cinta, kasih sayang, maka atas izinnya, semesta akan membentuk sistem kerja yang ritmis dan sistematis untuk merealisasikannya apa yang kita pikirkan. Ahmad Rifai Rifan. Kal, tanpa mimpi, orang-orang seperti kita ini akan mati, kata Arai. Bermimpilah, Kal, maka Tuhan akan memeluk mimpimu. Tetralogi Laskar Pelangi. Arai dan Ikal adalah anak keluarga miskin di Belitung. Dalam kehidupan yang serba kekurangan, mereka terus mengejar mimpi menuju impian. Kuliah di Universitas de Sorbonne. Manjadda wajadda, Alif Said Baso, Atang Abdul Majid, dan Raja sangat gemar menirakan kalimat itu. Bahkan sejak hari pertama pendidikan mereka di pesantren, keenam sahibul menara itu percaya bahwa manjadda wajadda, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil, adalah mantra ajaib yang bisa membuat jiwa mereka tangguh. Kelak kalimat sakit itulah yang membuat mereka menjadi penakluk dunia yang tersebar ke negara-negara di berbagai belahan dunia sesuai dengan apa yang mereka impikan. Waktu SMP, saya pernah menulis di dinding kamar tidur saya. Waktu tak akan pernah kembali. Hingga sekarang, tulisan tangan itu masih bisa terbaca. Dengan kalimat itu, sebenarnya, saya ingin agar waktu saya benar-benar padat amal, padat karya, padat prestasi, padat kegiatan produktif. Bahkan kalau bisa, jangan ada satu detik pun yang sia-sia. Jangan ada satu helaan napas pun yang tidak membuat ilmu saya bertambah dan amal saya meningkat. Jangan ada satu detak jantung pun yang berlalu tanpa makna. Alhamdulillah, waktu SMP saya bisa memanfaatkan setiap waktu dengan disiplin. Beberapa prestasi pun tergapai. Ketika SMA, saya mencoret dinding di ruang makan dengan kalimat begini. Apa yang bisa kau lihat adalah apa yang pasti bisa kau mencapainya. Hingga saat ini kalimat itu pun masih terbaca dengan jelas. Setiap akan makan, saya melihat kalimat itu. Paling tidak 2 hari sekali saya membaca kalimat itu. Apa dampaknya? Kalimat itu perlahan masuk dalam alam bawah sadar saya. Sehingga ketika saya melihat ada ribuan orang yang bisa jadi sarjana, saya pun mikir, saya pasti bisa. Ketika ada orang yang bisa jadi pengusaha sukses, saya pun pasti bisa. Ketika ada orang yang bisa menulis banyak buku yang menginspirasi, saya pun pasti bisa. Setelah lulus SMA, saya pun menggapai impian menjadi engineer, entrepreneur, dan operator. 3 profesi yang saat ini sangat saya nikmati. Yang pengeluh, kalimat selalu ngeluh. Yang hidupnya tak bahagia, kata-katanya selalu rintihan. Yang optimis, kata yang terucap cenderung optimis. Yang rendah diri, kata-katanya selalu mencaci. Yang hidupnya riang, kalimatnya adalah keriangan. Yang hatinya damai, ucapan yang muncul adalah kedamaian. Yang hatinya sering gundah, obrolannya adalah kegundahan. Yang jiwanya angkuh, kata-katanya suka merendahkan. Yang tawadu, suka mengapresiasi ketulusan orang. Kita bisa menilai hati manusia melalui kalimat yang terucap dari tulisan orang tersebut. Coba cek statusmu. Kamu cenderung mana? Berhati-hatilah dalam memilih kata dalam ucapan kita sehari-hari. Ucapan yang sering kita ucapkan atau kita dengar akan merasuk ke alam bawah sadar kita. Orang yang kata-katanya cenderung positif, penuh semangat, ternyata apa yang diucapkan itu akan beresonansi ke dalam diri dan kehidupannya. Bahkan ketika kalimat itu diucapkan dengan keyakinan yang tinggi, tidak jarang kata-kata itu akan berimbas pada kehidupan kita sehari-hari.
Itulah mengapa para motivator dalam forum seminar atau pelatihannya seringkali mengajak audiens untuk meneriakkan kata-kata atau kalimat yang positif dan penuh semangat. Misal ketika sang motivator bertanya, "Bagaimana kabar teman-teman?" Semua audiens diminta untuk menjawab secara serentak, "Luar biasa, dahsyat," atau sapaan khas Pak Mario Teguh, "Bagaimana kabar sahabat hari ini?" Semua penonton pun serentak menjawab, "Super." Bagaimana sih cara kerja kata sehingga bisa mengaruhi kehidupan kita? Ternyata fenomena itu dapat dijelaskan dengan logika yang cukup sederhana. Pernah dengan LOA atau Law of Attraction. LOA adalah hukum universitas yang berlaku setiap saat. LOA menegaskan bahwa kita dapat menarik ke dalam kehidupan kita apapun yang kita pikirkan dan apapun yang menjadi target perhatian sadar kita. Hukum universal ini adalah hukum klasik yang telah diterapkan oleh para pemikir dan orang-orang sukses di dunia ini. Meski banyak di antara mereka yang mengamalkan tanpa mengetahui dasar ilmiah. Nah, kata-kata yang sering kita ucapkan, itulah yang selama ini memenuhi pikiran kita. Orang yang pikirannya positif memiliki kecenderungan untuk lebih sering mengucapkan kalimat positif dalam hidupnya. Begitu pula sebaliknya. Apa yang dikeluarkan oleh mulut teko, itulah isi teko. Ketika teko berisi teh, yang keluar dari mulut teko ya teh. Kalau teko berisi kopi, yang keluar pasti kopi. Begitupun manusia. Lidah hanyalah corong yang akan mengeluarkan apa yang ia pikirkan. Ketika yang kita pikirkan adalah hal-hal positif, kata-kata yang keluar pun akan positif. Hukum ketertarikan atau LOA bekerja sesuai dengan isi pikiran kita ketika yang dominan mengisi ruang pikir kita adalah kebaikan, kesuksesan, kemenangan, kedamaian, cinta, kasih sayang. Maka atas isinya, semesta akan membentuk sistem kerja yang ritmis dan sistematis untuk merealisasikan apa yang kita pikirkan di depannya. Dunia ibarat cermin yang akan memantulkan bayangan benda di depannya. Dunia hanyalah bertugas merespon hal-hal yang kita pikirkan setiap saat. Ketika kita fokus memikirkan sukses, pemenang, prestasi, dan capaian baik lainnya, semesta tak punya pilihan lain kecuali memberi jalan kepada kita untuk semakin mendekat pintu kesuksesan, kemenangan, prestasi. Gitu aja kok repot. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam berusaha, karena memudahkan setiap yang sukar merupakan suatu kemudahan bagimu. Aku memohon kemudahan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Tabrani. Saat masih kuliah di teknik mesin, saya pernah mengulang satu mata kuliah hingga 5 kali. Nama mata kuliahnya Proyek Perencanaan Elemen Mesin. Bebannya memang hanya 2 SKS, tapi mata kuliah itu seolah puluhan SKS bagi saya. Pada mata kuliah itu, kami diminta untuk mendesain sebuah alat atau mesin baru yang dapat diaplikasikan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kami diminta untuk merancang dari awal hingga jadi sebuah mesin yang siap digunakan. Perancang dimulai perhitungan daya inputan, susunan gearbox, perhitungan transmisi, analisis kekuatan materi, jenis logam yang digunakan hingga output yang akan diperoleh. Selama 4 semester saya selalu berpikir bahwa tugas itu sangatlah rumit. Saya mikir bahwa saya pasti sangat kesulitan mengejar tugas sedetail itu. Akhirnya saya pun menyerah sebelum mencoba memulai mengerjakannya. Selama 4 semester, tugas itu tidak tersentuh, dan hanya saya bayangkan betapa sulitnya pengerjaannya. Hingga pada semester kelima, saya bertekad untuk memulai mengerjakan proyek tersebut. Setelah saya mulai mengerjakannya, membaca teori dan formula-formulanya, saya hanya geleng-geleng kepala. Cuman gini saja toh, kenapa enggak ku kerjain dari dulu? Ya, mata kuliah yang saya tunda-tunda pengerjaannya selama 4 semester itu akhirnya sukses. Saya selesaikan hanya dalam waktu 3 minggu. Itu pun dengan nilai yang sangat memuaskan. Ketika membaca judul di atas, saya yakin Anda langsung teringat dengan sosok manusia unik yang gemar banget melontarkan kalimat tersebut. Awalnya saya mikir kalimat itu hanya sebagai gurauan yang tidak begitu bermakna. Tapi setelah sedikit merenungkannya,
Rasanya kalimat itu bisa menjadi salah satu kalimat motivasi yang tosker untuk manusia modern yang sering menghadapi penyakit stres saat ditimpa masalah hidup. Kita tahu bersama bagaimana problematika hidup manusia modern yang makin tambah tahun makin kompleks. Saja masalahnya, setiap hari ada saja masalah baru yang harus diselesaikan. Bahkan terkadang persoalan hidup datang secara bersamaan. Nah, kebanyakan orang masih salah dalam mempersepsikan masalah dalam benaknya. Ada saja yang berpikiran justru terfokus pada masalahnya, bukan pada solusinya. Waktunya justru habis untuk mengabsen apa saja permasalahan hidup yang menimpanya, bukan pada penyelesaiannya. Akibatnya, pikiran makin tertekan, ide-ide segar nggak muncul-muncul, dan pada akhirnya ia pun tak kunjung bergerak dari masalahnya. Saya sering menganalogikan permasalahan hidup sangat mirip dengan soal fisika. Ketika membaca soal fisika, kening kita sering berkerut, kayaknya ruwet sekali jawabannya. Tapi setelah tahu jawabannya, kita pun bisa berkata enteng, walah cuma gini saja toh. Ya, begitu juga lah problematika hidup. Mungkin setiap hari kita dibikin stres oleh masalah hidup yang seolah rumit dan tak ada solusi. Padahal kerumitan itu hanyalah persepsi yang kita ciptakan sendiri dalam batok kepala kita. Kalau kita pikir-pikir, kita bingung atau tidak? Bukankah masalah yang kita hadapi akan segitu-segitu juga? Kebingungan kita tidak akan memperkecil bobot masalah itu. Jadi buat apa kita bingung? Buat apa kita resah? Malahan kebingungan kita justru hanya mengakibatkan otak kita tidak bisa berpikir secara efektif. Kejernihan dan ketenangan hatilah yang bisa membuat pintu-pintu solusi. Gitu aja kok repot. Saya rasa cukup baik untuk memupuk optimisme kita dalam memandang segala masalah yang hadir dalam hidup kita. Bukannya menyarankan untuk menggampangkan semua hal. Hanya saja persoalan yang sebenarnya sangat sederhana menjadi terkesan sangat sulit. Hanya karena kesan yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita. Persoalan yang sangat sederhana akan menjadi sebuah persoalan yang kompleks hanya karena kita menganggapnya seperti itu. Agaknya rumus. Gitu aja kok repot. Bisa menjadi salah satu kalimat motivasi di saat kita sedang menghadapi masalah. Dunia selalu berpola sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita mikir masalah itu sulit, maka semesta akan mengamininya hingga yang muncul adalah kesulitan. Namun jika kita berpikir bahwa segala hal itu sederhana dan pasti bisa diurai solusinya, maka semesta mengamininya dan benar-benar sederhana semua masalah. Tuhan tidak akan memberi masalah melebihi batas kemampuan kita. Hidupmu bergantung maumu. I am the master of my fate. I am the captain of my sword. Akulah penguasa takdirku. Akulah kapten jiwaku. Invictus William Henley. Di suatu kota, ada seorang pengusaha yang kaya raya. Ia memiliki keluarga yang harmonis, kehidupan spiritual yang baik, serta dikenal dermawan oleh masyarakat sekitar. Waktu mudanya, konglomerat itu berasal dari keluarga yang sangat miskin. Namun ia mampu mengubah hidupnya dari bukan siapa-siapa menjadi orang yang sangat disegani di lingkungannya. Karena penasaran, ada seorang pemuda yang ingin belajar menimba pengalaman dari pengusaha tersebut. Pemuda itu memberanikan diri untuk mengirimkan surat yang isinya meminta kesempatan untuk bertemu langsung dengan sang pengusaha. Untuk bertanya beberapa hal, akhirnya pemuda itu berhasil menemui si pengusaha. Terima kasih Bapak mau menerima kunjungan saya. Terus terang tujuan saya ingin menemui Bapak adalah untuk menimba pengalaman dari Bapak. Saya ingin tahu apa yang telah Bapak lakukan di masa muda sehingga dapat sukses seperti Bapak, ujar pemuda itu. Mendengar pertanyaan itu, sang pengusaha tersenyum. Sejenak kemudian ia meminta pemuda tadi menengadahkan kedua tangannya. Si pemuda pun bingung, namun tak lama pengusaha tadi menjelaskan maksudnya. Biar aku lihat garis tanganmu. Perhatikan baik-baik. Apa pendapatku tentangmu sebelum aku memberikan pelajaran seperti yang kamu minta? Jawab sang pengusaha. Setelah pemuda itu mengadahkan kedua tangannya, si pengusaha pun berkata,
Lihatlah telapak tanganmu ini. Di sini ada beberapa garis utama yang menentukan nasibmu. Di sini ada garis kehidupan, kemudian di sini ada garis rezeki, dan ada pula garis jodoh. Si pemuda itu hanya mangut-mangut. Sekarang menggenggamlah, ujar sang pengusaha. Pemuda itu pun menggempalkan kedua tangannya. Di mana semua garis tadi? Tanya sang pengusaha. Di dalam telapak tangan yang saya genggam, jawab si pemuda. Nah, apa artinya itu? Tanya sang pengusaha. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Hal itu mengandung arti bagaimana takdir dan nasibmu. Kelak semua itu ada dalam genggamanmu sendiri. Coba kamu lihat, bukankah semua garis hidupmu tadi ada di dalam genggaman tanganmu? Dan itulah rahasia suksesku selama ini. Aku berjuang dan berusaha dengan berbagai cara untuk menentukan nasibku sendiri di masa mendatang. Terang si pengusaha. Si pemuda mengangguk-angguk paham dengan penjelasan sang pengusaha. Tetapi coba lihat lagi pengganganmu. Bukankah masih ada garis yang tidak ikut tergenggam? Lanjut sang pengusaha. Sisa garis itulah yang berada di luar kendalimu. Ada tangan-tangan gaib yang senantiasa bekerja di semesta. Di sanalah letak kekuatan spiritual dari Sang Maha Pencipta. Itu mengandung arti bahwa kita tidak dapat memperoleh semua itu tanpa bantuan Tuhan. Iringi usahamu dengan doa dan pengabdian padanya. Si pemuda itu pun sangat bergembira karena pelajaran hidup yang diberikan oleh sang pengusaha padanya. Kawan, memang seperti itulah hidup manusia. Menjadi apa dan bagaimana kita di masa depan sangat ditentukan oleh dua hal. Pertama, bagaimana kesungguhan kita dalam memperjuangkannya. Karena Tuhan telah mengungkapkan dalam kitab suci bahwa Dia tidak akan mengubah nasib manusia apabila manusia itu tidak berusaha mengubah nasibnya sendiri. Rezeki Tuhan di muka bumi memang tak terbatas, tinggal bergantung bagaimana manusia menjemputnya. Nasib manusia di masa mendatang sangat ditentukan oleh manusia tersebut. Kedua, jangan pernah lupa dengan kuasanya. Di muka bumi, bagaimanapun usaha dan kerja keras kita dalam mengubah nasib, kalau Dia tak menghendaki kita sukses, kita pun akan tetap berada dalam keterpurukan hidup. Iringi usaha lahir dengan usaha batin, iringi ikhtiar dengan tawakal, iringi pekerjaan fisik dengan doa dan ibadah kepadanya. Dekati sang penentu sukses kita, patuhi perintahnya, dan jangan pernah langgar larangannya. Dua hal itulah yang telah dilakukan oleh orang-orang yang nama besarnya telah diabadikan dengan tinta emas sejarah. Jihad. Dahulu ketika kemerdekaan negeri kita belum diraih, jihad mungkin mengakibatkan terenggutnya jiwa, hilangnya harta benda, dan terurainya air mata. Kini jihad harus membuahkan terpeliharanya jiwa, terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab, melebarnya senyum serta terhapusnya air mata. Prof. Dr. Quraisy Shihab. 22 jumlah meja. Masing-masing meja memiliki 2 kursi, tersusun secara adil menjadi 4 lajur, dan para siswa selalu duduk di tempat yang sama. Pandangan mereka terpusat pada satu sosok manusia pintar yang berdiri di depan mereka. Sambil sesekali beliau menuliskan beberapa ayat di papan tulis untuk memperkuat materi pelajarannya. Namanya Abdul Ghaffar. Para siswa memanggilnya Pak Ghaffar, seorang guru agama. Maaf Pak, seorang siswi yang duduk di bangku paling depan mengangkat tangan sesaat setelah Pak Ghaffar memberi kesempatan bertanya. Bolehkah seorang muslim dalam akad pernikahannya meminta kesyahidan sang suami sebagai maharnya? Mendengar kalimat tanya itu, tak hanya para siswa, bahkan kesyahidan sang suami sebagai maharnya. Mendengar kalimat tanya itu, tak hanya para siswa, bahkan Pak Ghaffar pun mengerutkan kening. Pertanyaan itu terlampau pelik untuk ditanyakan oleh siswi SMP, apalagi baru kelas 1. Sejenak Pak Ghaffar tampak berpikir. Tak lama sesungguhnya senyum pun hadir dari wajahnya. Maksudmu nak? Iya Pak, apakah salah jika kelak saat menikah saya meminta
mahar kesyahidan dari calon suami saya. Seisi kelas menatap gadis itu serius. Seorang gadis yang baru beranjak remaja mengagetkan semua siswa dengan pertanyaan yang terlalu berat bagi siswi seusia mereka. Tak ada yang dipikirkan oleh Pak Gofar saat itu kecuali bertanya pada dirinya sendiri. Dari mana gadis kecil itu bisa mendapat kalimat tanya semacam itu? Apakah salah jika saya menyarankan gugurnya sang suami di medan jihad sebagai mahar? Gadis kecil itu terus menjabarkan pertanyaan seolah benar-benar berharap sang guru memahami detail maksud pertanyaannya, dan para siswa makin tercenung, hening. Pak Gofar pun sibuk dengan pertanyaan yang melompat-lompat dalam pikiran sendiri. Pertanyaannya mengandung banyak curiga. Apakah alasan gadis kecil itu mempertanyakan masalah ini? Apakah ia hanya tergolong dalam keingintahuan? Atau jangan-jangan ia serius bercita-cita seperti isi pertanyaannya? Dari mana ia mendapat pengetahuan tentang jihad dimaknai sesempit itu? Jika gadis kecil itu benar-benar ingin mengamalkan isi pertanyaannya, bukankah hal itu berarti ia ingin menjadi janda tepat di hari pernikahannya? Lalu siapa yang akan berani melamar gadis itu? Anak-anak, Pak Gofar mulai berbicara. Baru kali ini saya mendengar pertanyaan seperti ini. Saya sangat bersyukur ada dari kalian yang benar-benar memilih keingintahuan yang tinggi terhadap Islam di saat para remaja banyak yang meremehkan ilmu agama. Gadis kecil itu mendengar jawaban sang guru dengan serius. Anakku, kita juga harus berpikir lebih jauh bahwa luas sekali Allah memberi makna bagi kata jihad ini. Berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam itu jihad. Memerangi hawa nafsu itu juga jihad. Mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam itu juga jihad. Memberantas yang batil dan menegakkan yang hak namanya juga jihad. Gadis cantik itu terlihat mengangguk pertanda setuju dengan jawaban sang guru. Jihad, bagaimana Anda memaknai kata ini? Apakah mujahid hanyalah gelar yang pantas disandang oleh pejuang yang gugur dalam pertempuran? Entah apa yang mendasari para orientasi mendefinisikan jihad sebagai perang suci, the holy war. Padahal mengartikan jihad sebagai perang adalah sebuah penyempitan makna. Al-Quran sendiri menggunakan dua istilah yang berbeda, namun maksud sering disamakan, yaitu jihad dan qital. Jihad berarti perjuangan dalam arti yang umum, sementara qital berarti peperangan. Apabila Al-Quran menggunakan ayat al-jihad, ayat-ayat jihad artinya adalah perjuangan dalam makna yang umum, sementara bila menggunakan ayat al-qital wa al-saif, ayat-ayat perang dan pedang artinya sudah khusus yaitu peperangan. Islam tidak pernah mempersempit makna jihad pada perang belaka. Mari kita lihat satu contoh bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan ibadah haji. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita diwajibkan jihad?" Beliau menjawab, "Ya, mereka diwajibkan jihad tanpa perang di dalamnya, yaitu haji dan umroh." Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dari hadis itu saja sudah bisa kita pahami bagaimana pandangan Islam dalam memaknai jihad. Prof. Dr. Quraisy Shihab dalam buku beliau Membumikan Al-Quran pernah menafsirkan dahulu ketika kemerdekaan negeri kita belum diraih, jihad mungkin mengakibatkan teranggutnya jiwa, hilangnya harta benda, dan terurainya air mata. Kini jihad harus membuahkan terpeliharanya jiwa, terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab, melebarnya senyum, serta terhapusnya air mata. Memberantas kebodohan dan kemiskinan adalah jihad yang tidak kurang pentingnya daripada mengangkat senjata. Ilmuwan berjihad dengan memanfaatkan ilmunya. Karyawan berjihad dengan kejujuran dan profesionalismenya. Guru berjihad dengan metode pendidikannya. Pemimpin dengan keadilannya. Penulis berjihad dengan karya inspiratif dari jemarinya. Ulama berjihad dengan ilmunya, dan pengusaha tentu dengan inovasi dan dengan kejujurannya. Berjihadlah sesuai dengan peran
sosial yang telah kau pilih. Tuhan, maaf, kami masih kotor. Tuhan, maaf, hatiku masih kotor. Tak waktu sering longsor. Imanku masih bengkor. Syukurku sering ngeloyor. Ikhlasku masih bocor. Jiwaku masih kopior. Angkuku masih bongsor. Kalau doa kayak orator. Padahal ibadah jarang setor. Menilai sesama kayak auditor. Sedangkan diri sendiri tak pernah dimonitor. Dalam kebaikan jadi pengekor. Dalam kejelekan jadi pelopor. Maafin Tuhan, ternyata kami masih kotor. Mengamalkan yang diyakini, hidup hidup hanyalah sekali. Jangan sampai bermunafik terhadap diri sendiri. Munafik hatinya meyakini, tapi raganya tak mau mengikuti. Nuraninya mengimani, tapi jasadnya mengingkari. Ahmad Rifai Rifan. Trio Singa bukan nama sebenarnya. Adalah ukhuwah menakjubkan dari 3 gadis yang luar biasa atraktif. Grup penyanyi musik dangdut dari Jawa Timur. Popularitasnya saat ini telah melambung, bahkan ke mancanegara. Nah, kebetulan salah satu personilnya, sebut saja namanya Mawar, satu SMA dengan saya. Mawar sebenarnya bukan pendatang baru di dunia musik. Namanya sudah sangat populer sejak ia masih duduk di bangku SMP. Ia tampil dari panggung ke panggung, dari kampung ke kampung. Ia memang punya bakat sejak kecil. Ketika SMA, namanya kian melambung. Jadwal pementasannya lebih padat. Jadi, pagi hingga siang dia sekolah, dan malam harinya dia manggung. Benar-benar gadis muda yang penuh semangat dan kerja keras. Hingga suatu hari, untuk yang pertama kalinya ia akhirnya tampil di sebuah stasiun televisi swasta. Kata teman-teman saya yang menyaksikan, penampilannya benar-benar atraktif. Tetapi yang lebih mereka persoalkan adalah caranya dalam berpakaian. Kostumnya sudah keluar dari standar kesopanan masyarakat timur. Esok paginya, kebetulan jadwal kelas saya adalah mata pelajaran kesenian. Seorang guru kesenian di depan kelas mengungkapkan rasa bangganya karena salah satu siswanya sudah berhasil masuk televisi sehingga nama sekolah pun ikut harum karenanya. Di tengah ekspresi kegembiraan sang guru, seorang kawan saya tiba-tiba nyeletuk. Tapi kostumnya Pak, agak sopan. Tentu saja sang guru marah besar. Lalu gimana yang sopan menurutmu? Masa nyanyi dangdut kau suruh pakai kerudung dan mukena? Ya gak pantas. Ya, busana tampaknya menjadi fenomena yang selalu hangat untuk dibahas. Apalagi terkait aurat. Anehnya, ketika membahas aurat, konotasi yang timbul seolah-olah aurat ini hanya ditujukan untuk wanita. Sehingga ketika kata aurat terlontar, yang muncul di benak kita adalah jilbab, pakaian seksi, dan beragam kostum wanita. Padahal kewajiban penutup aurat adalah ditujukan kepada seluruh umat Islam, laki-laki ataupun perempuan. Mungkin yang bikin kita sebel ketika pakaian hanya dijadikan sebagai aksesoris penghias lahir, sehingga esensi menutup aurat justru terlindas oleh kepantasan busana fisik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 20 menjelaskan peristiwa ketika Adam dan Hawa berada di surga. Setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan pada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata, Tuhan kamu melarang kamu mendekati pohon ini, supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di surga. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat 22 bahwa setelah mereka merasakan buah pohon terlarang, itu tampaklah bagi kedua ayat aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Menurut Prof. Dr. Quraisy Shihab, terlihat jelas bahwa ide dasar yang terdapat dalam diri manusia adalah tertutupnya aurat. Namun, karena godaan setan, aurat manusia terbuka. Dengan demikian, aurat yang ditutup dengan pakaian akan dikembalikan pada ide dasarnya.
Wajarlah jika pakaian dinamai saub atau siap, yang berarti sesuatu yang mengembalikannya aurat kepada ide dasarnya, yaitu tertutup. Dari ayat di atas juga tampak bahwa ide membuka aurat adalah ide setan, dan karenanya tanda-tanda kehadiran setan adalah keterbukaan aurat. Sebuah riwayat dikemukakan oleh Al-Bikai dalam buku Syahibul Waraq menyatakan bahwa ketika Rasulullah belum memperoleh keyakinan tentang apa yang dialaminya di Gua Hira, apakah dari malaikat atau dari setan, beliau menyampaikan hal tersebut kepada istrinya, Khadijah. Khadijah berkata, "Jika engkau melihat lagi, beritahulah aku." Ketika di saat lain Rasulullah melihat malaikat yang dilihatnya di Gua Hira, Khadijah membuka pakaian sambil bertanya, "Sekarang apakah engkau masih melihatnya?" Nabi menjawab, "Tidak, dia pergi." Khadijah dengan penuh keyakinan berkata, "Yakinlah yang datang bukanlah setan, karena hanya setan yang senang melihat aurat." Wahai putra-putra Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah menipu orang tuamu, Adam dan Hawa, sehingga ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Quran Surat Al-A'raf 27. Benar memang bahwa beberapa ulama berbeda pendapat mengenai batasan aurat, seperti yang diungkap oleh Prof. Quraish dalam buku Membumikan Al-Quran. Imam Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa lelaki wajib menutup seluruh badannya dari pusat hingga lututnya. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa yang wajib ditutup dari anggota tubuh lelaki hanya yang terdapat antara pusat dan lutut, yaitu alat kelamin dan pantat. Wanita menurut sebagian besar ulama berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Sedangkan Abu Hanifah sedikit lebih longgar karena menambahkan bahwa selain muka dan telapak tangan, kaki wanita juga boleh terbuka. Tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutup. Tapi bukan berbeda pendapat, itu yang ingin saya jadikan esensi dari bab ini. Yang ingin saya angkat justru terkait dengan keberanian yang mengamalkan apa yang diyakini. Itu saja. Saya lebih memaklumi mereka yang berkata, "Maaf, sepemahaman saya ini bukan termasuk aurat," daripada mereka yang dengar dengan nekatnya beralasan semisal, "Maklumlah, tuntutan profesi." Mengapa? Imam Al-Ghazali pernah menasihati, tak dihukumi dosa bagi orang yang tak tahu. Tentu saja beda dengan orang yang tak mau tahu. Orang berilmu itu derajatnya lebih tinggi. Mengapa? Salah satunya karena tanggung jawab yang dipikulnya juga lebih tinggi. Teruslah belajar, teruslah mencari kebenaran, dan teruslah berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kau tahu. Hidup hanya sekali, jangan sampai bermunafik terhadap diri sendiri. Munafik, hatinya meyakini tapi raganya tak mau mengikuti. Nuraninya mengimani, tapi jasadnya mengingkari. Menemukan kedahsyatan diri. Senantiasa bersedih karena keinginan yang belum termiliki, serta terus-terusan menyia-nyiakan semua yang dimiliki adalah pertanda adanya benih kufur dalam diri. Orang kerdil selalu merasa sedih dengan keinginan yang belum dimiliki, sementara orang besar selalu mendayagunakan apa yang sudah dimiliki. Ahmad Rifai Rifan. Bocah 4 tahun ini bernama Tommy. Suatu hari ia pulang ke rumahnya membawa secari kertas, bukan kertas biasa. Itu adalah surat dari gurunya. Ibunya pun membaca kertas tersebut. Anak ibu, Tommy, sangat bodoh. Kami minta ibu mengeluarkannya dari sekolah. Sang ibu terhenyak membaca surat ini. Gila, kasar sekali isi surat itu, pikir ibu Tommy. Sang ibu akhirnya membuat tekad yang teguh. Anakku Tommy bukan anak bodoh. Kalau sekolah tidak mampu, biar aku sendiri yang akan mendidik dan mengajar dia. Ibu hebat itu bernama Nike Edison, ibu dari Thomas Alva Edison. Benar sekali, Tommy kecil adalah Tommy Alva Edison yang kita kenal sekarang. Salah satu penemu terbesar di dunia. Kawan,
Kita sebagai manusia telah diberikan kekuatan oleh Tuhan sebagai modal untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Hanya saja banyak dari kita yang kurang menggali potensi kekuatan itu sehingga kita pun seringkali merasa tidak mempunyai kekuatan apa-apa yang bisa diandalkan. Akibatnya kita menjadi orang yang kurang percaya diri. Padahal setiap manusia memiliki potensi besar dalam dirinya, jauh lebih dahsyat dibandingkan malaikat. Itulah sebabnya mengapa pada awal penciptaan manusia, Tuhan bahkan menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Adam. Dalam kitab suci juga disebutkan dengan gamblang bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Fi ahsanu taqwim. Ada cerita, seorang ahli biologi berjalan melewati sebuah peternakan ayam. Ia tertegun saat melihat ada seekor elang yang bisa hidup berbaur dengan gerombolan ayam di peternakan itu. Karena penasaran, ahli biologi itu pun bertanya kepada peternaknya, "Pak, bagaimana ceritanya elang ini bisa berbaur dan hidup seperti ayam?" Si peternak itu pun menjawab, "Oh, saya menemukan anak elang di hutan sebelah kampung ini. Lalu saya rawat bersama ayam. Saya beri makan seperti makanan ayam. Saya perlakukan ia seperti ayam. Maka wajar jika ia bisa berbaur dengan ayam. Dan hingga sekarang ia pun berperilaku seperti ayam. Ia tak bisa terbang." Ahli biologi itu pun meminta izin untuk membawa elang itu dan mencoba menyadari sang elang bahwa dirinya adalah elang. Sang raja unggas. Ahli biologi itu hendak mengubah persepsi elang itu bahwa ia bukanlah ayam. Ahli biologi itu mengibaskan sayap sang elang berulang kali sambil berkata keras, "Terbanglah, kau adalah elang, bukan ayam." Tapi sang elang tetap tak kunjung terbang. Hari kedua elang itu dibawa ke dalam hutan dan dinaikkan ke atas pohon, tapi elang tak kunjung terbang. Akhirnya, sang elang diturunkan. Ketika elang melihat gerombolan ayam liar sedang mematuk makanan di atas tanah, elang pun berkumpul dengan ayam-ayam tadi dan ikut mematok makanan yang bertebaran. Hari ketiga, ahli biologi itu membawa sang elang bukit yang tinggi. Diangkatnya elang itu tinggi-tinggi, kepala sang elang ditegakkan, sayap elang dikibaskan, dan sang elang dilepaskan dari puncak bukit. Tubuh elang mulai bergetar, lalu perlahan-lahan ia membentangkan sayapnya. Sang elang pun berhasil terbang dengan gagahnya. Kawan, terkadang seperti itulah perilaku manusia. Tak sadar tentang kehebatan yang dikaruniakan Tuhan padanya. Ia diciptakan sebagai makhluk dengan potensi yang hebat. Tapi karena kerumitan hidup di masyarakat, pengaruh apa yang dilihat dan didengar di lingkungannya telah memudahkan keyakinan dalam dirinya bahwa ia punya potensi dahsyat yang bisa menghambatkan masa depannya. Menulis. Nasihat dan katamu bernilai tinggi di hadapan Tuhan, bukan ketika banyak yang berdecak kagum dan memujinya, tapi ketika kalimat-kalimatmu itu membuat manusia berubah akhlak dan pemikirannya menuju kebaikan. Satu syarat lagi, niatkan nasihat itu hanya untuk meraih ridhonya, bukan yang lain. Ahmad Rifai Rifan. Mengapa Napoleon Bonaparte mengatakan dirinya lebih merasa takut terhadap satu orang penulis ketimbang 1000 orang tentara? Mungkin kalimat Yai Haji M. Isa Ansyari berikut bisa menjawabnya. Revolusi-revolusi besar di Indonesia, kata beliau, selalu didahului oleh jejak pena seorang pengarang. Pena pengarang mencetuskan suatu ide dan cita, menjadi bahan pemikiran pedoman berjuang. Syekh Abdul Azzam, salah seorang pejuang pasukan Islam yang gugur di medan perang, juga pernah bertutur bahwa sejarah hanya ditulis dengan nuansa dua warna, yakni merah darah para syuhada dan hitam cinta para ulama. Saran saya, apapun profesi dan peran sosial yang Anda pegang, saat ini sempatkan waktu untuk menulis, bukan hanya untuk menerbitkan karya, tapi lebih untuk menerbitkan cita dan hal rapat bagi generasi mendatang. Sejak setahun yang lalu, lumayan banyak bedah buku yang diadakan oleh beberapa penerbit, tapi ada sedikit yang nganjel di pikiran. Pengennya dalam setiap bedah buku,
Pertanyaan yang muncul dari peserta adalah masalah yang masih terkait erat dengan materi buku yang sedang dibedah, tetapi apa daya, di tengah diskusi beberapa peserta justru mengoreksi teknik kepenulisan bukunya. Hampir di setiap diskusi buku selalu muncul pertanyaan, Mas gimana sih caranya nulis buku? Dan saya selalu mencoba untuk menjawabnya, karena tak tega dengan mereka. Haha. Kalau itu masih saya maklumi, tapi ada juga yang mempertanyakan keterkaitan antara pendidikan formal yang saya tempuh dengan keputusan saya untuk menulis buku. Ini yang bikin geregetan. Mas kuliah di ITS jurusan sastra ya? Saya jawab saja, ya benar sastra mesin. Hehe. Emang gimana sih cara mudah untuk menulis? Sebenarnya tidak ada formula rumit kok untuk menulis. Menulis apapun itu, cerpen, artikel, novel, puisi, atau buku. Sejak buku pertama saya terbit, satu-satunya yang hingga kini saya pegang hanya satu. Tulis apa yang kau rasa dan pikirkan. Itu tok. Saya tidak pernah belajar EYD, tidak pernah berpikir banyak tentang bahasa baku. Gimana teknik menyusun kalimat yang indah, dan segala tetek bengek teori kepenulisan. Karena bagi pemula, saya rasa semua teori itu hanya akan membuat kita lambat dalam mengekspresikan ide-ide yang ada di kepala. Saya bersyukur, tip itu ternyata jitu. Saya praktikkan satu tip itu saat menulis apapun, baik itu nulis cerpen, artikel, atau buku. Saya pernah nulis cerpen untuk kalinya pada 2009. Seumur hidup itulah satu-satunya cerpen yang pernah saya buat. Iseng-iseng untuk uji kesaktian. Akhirnya saya mengikuti sertakannya dalam lomba dan alhamdulillah langsung jadi juara dalam kompetensi cerpen Islami. Rumusnya yaitu tadi, tulis apa yang dirasa dan dipikir. Tidak usah jauh-jauh mikir tulisan yang kita buat nantinya, ngalir atau tidak, enak dibaca atau tidak, menarik atau belum, itu urusan nanti. Yang penting, apa yang ada di kepala keluarkan dulu. Langsung ketikkan atau coretkan. Menjadi tulisan. Setelah semua yang dipikir sudah tuntas, dituliskan baru deh dibaca ulang dari awal. Baru diperbaiki. Dibikin ngalir, dihias dengan diksi yang menarik. Melihat jumlah buku saya yang sudah terbit, beberapa pembaca juga tak sedikit yang tanya, gimana sih cara memelihara produktivitas dalam menulis? Jujur, beberapa bulan terakhir saya sangat disibukkan dengan kuliah. Ada kerja praktek selama 2 bulan di sebuah perusahaan. Ada tugas akhir, ada seminar proposal, ada tugas proyek, serta masih ada beberapa kuliah. Tetapi beberapa bulan terakhir, buku-buku baru kok malah bermunculan. Kapan nulisnya? Hei, nulis kan nggak harus duduk manis dalam kamar sambil menatap layar komputer. Ide-ide kan bisa muncul kapan dan di mana saja. Kalau idenya tiba-tiba muncul waktu di jalan, apa harus nunggu ntar malam baru menuliskannya? Ya keburu hilang. Menulislah kapanpun dan dimanapun. Itu selagi sempat. Sekadar cerita, beberapa buku yang baru terbit. Kebanyakan saya tulis di ruang tunggu jurusan. Loh, ceritanya beberapa waktu terakhir, kan saya sering banget tuh duduk di ruang tunggu sekretariat jurusan untuk menunggu dosen. Lah, daripada duduk kehilangan banyak waktu, mending dipakai nulis. Mungkin ada yang tanya, berarti kemana-mana harus sedia laptop dong? Hei, siapa suruh nulis selalu di laptop? Tulis di kertas kan juga bisa, pakai pulpen. Wah, males nanti ngetik-ngetik ulang. Gini nih, ada aja alasannya. Baik-baik, saya juga paling males ngetik ulang, tapi teknologi sekarang kan makin canggih tuh. Saya yakin hampir semua dari kita punya HP. Nah, manfaatkanlah kemajuan teknologi seoptimal mungkin. Saya biasanya nulis di HP. Yang ngelihat ngiranya saya sedang SMS-an atau game di HP, padahal sedang nulis buku. Hehe. Atau kalau pas butuh nulis cepat, saya juga sering nulis di kertas, tapi karena saya paling malas ngetik ulang, maka setelah tulisan itu selesai, saya minta asisten saya untuk menuliskannya. Wih, punya asisten. Asisten itu adalah adik saya, yang kebetulan juga kuliah di kampus yang sama. Hehe. Iya, produktivitas bukan terkait dengan fasilitas,
Ia lebih bergantung pada niat dan minat kita untuk selalu menulis. Dulu, sebelum ada mesin tik, sebelum ada laptop, sebelum ada komputer, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan beberapa ulama lampau saja bisa menghasilkan kitab segitu banyaknya. Tabel-tabel lagi, lalu bandingkan dengan kehidupan kita saat ini, yang sebenarnya sangat mendukung. Tapi lagi-lagi, masalah biang keroknya, alasan nggak ada waktu lah. Fokus kuliah dulu, sibuk dengan kerjaan kantor lah, hingga tak sempat bikin satu buku pun. Kenapa sih kita harus nulis buku? Ada banyak banget alasan. Jangan melulu mikir materi. Bener, royalti buku sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi kalau bukunya laris. Royalti setahun bisa-bisa sama dengan gaji kantoran berpuluh tahun. Tapi jangan jadikan itu sebagai motivasi utama. Lalu apa motivasi yang bisa mempertahankan produktivitas nulis? Meninggalkan warisan yang tak lekang oleh waktu. Itulah motivasi yang cukup. Salah satu media dakwah lintas generasi. Sayyid Qutb, salah seorang tokoh pergerakan Mesir, pernah mewasiatkan, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu telunjuk atau tulisan sanggup menembus jutaan kepala. Mari menulis untuk mengabaikan ide dan mewariskan ilmu pada generasi mendatang. Semoga karya kita dinilai sebagai jariah yang mengalir pahala saat kita di alam barzah. Pekerjaan yang menghebatkanmu, bukan sekedar indahnya paras, yang terpenting justru dengan pribadimu. Itulah jodohmu, bukan sekedar besarnya gaji, yang terpenting adalah yang membahagiakanmu, itulah rezekimu. Ahmad Rifai Rifan. Beberapa saat yang lalu, secara tak sengaja, dalam jemaah zuhur, tepat sebelah kiri saya Salim Afillah, duduk dengan khusyuk. Salim seorang ustadz dan penulis muda yang sangat populer di kalangan aktivis dakwah kampus. Usai surat sunnah ba'da zuhur, saya pun menyempatkan diri bercengkrama sejenak dengan beliau. Mas Salim, saya penasaran dari mana Mas dapat ide-ide yang begitu inspiratif. Semua karya sampean terasa benar-benar menggugah. Dengan senyum khasnya, beliau menjawab, biasa saja kok, dari baca-baca, dari kajian, dari diskusi, dari renungan fenomena sekitar. Sejak lama saya cukup tertarik dengan perjalanan hidupnya. Ia begitu yakin dengan apapun pilihan hidup yang hendak ditekuninya. Lulus SMA, ia masuk ke jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Gajah Mada. Pendidikannya di UGM tak bertahan lama, karena ia merasa dunia teknik belum mampu dinikmatinya. Ia akhirnya melanjutkan kuliah di Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang menarik, ketika ditanya apa pekerjaan dan hobinya, ia dengan percaya diri menjawab, pekerjaan, baca-baca, dengar-dengar, jalan-jalan, lihat-lihat, tulis-tulis. Hobi, sama dengan pekerjaan. Kini ia pun menjadi penulis yang tak ada satupun buku yang ditulisnya yang tidak bestseller. Kini hari-harinya dipadati jadwal ceramah di berbagai pelosok negeri. Hampir seluruh kampus di Nusantara pernah mengundangnya. Ia dikenal sebagai penulis yang buku-bukunya menginspirasi anak muda menulis, khususnya mereka yang bergelut sebagai aktivis dakwah, sekolah atau kampus. Ada dua pilihan dalam hidup yang harus dipikir dengan matang. Satu jodoh, dua profesi. Jangan main-main dalam memilih, karena kau akan menghabiskan lebih dari separuh hidupmu dengan keduanya. Ada banyak sekali orang yang separuh hidupnya dihabiskan dengan penderitaan karena memilih kekasih dan profesi yang tidak sesuai dengan kepribadiannya. Bukan sekedar indahnya paras, yang terpenting justru kesesuaian pribadinya dengan pribadimu. Itulah jodohmu, bukan sekedar besarnya gaji. Yang terpenting adalah yang membahagiakanmu. Itulah rezekimu. Mari kita belajar dari kehidupan Aid Al-Qarini, penulis buku megah bestseller La Tahzan.
Pagi, kata Ait Al-Qurani. Al-Qarini, kata Ait Al-Qarini. Saya membaca di perpustakaan. Usai sholat zuhur, saya menulis 4 sampai 5 halaman. Sore saya selalu menyiapkan waktu untuk keluarga selama 2 sampai 3 jam. Habis maghrib biasanya saya berdakwah. Tiap Jumat saya libur total. Jika kita mengambil hikmah dari beliau, kita pun akan setuju bahwa pekerjaan yang layak dipilih adalah yang dinikmati, berpahala, menghasilkan uang, membuatmu bahagia, tidak menyita waktu dengan keluarga, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Temukan pekerjaan seperti itu, lalu tekuni. Saya yakin tak butuh waktu lama membuktikan bahwa pekerjaan itulah yang bisa menghebatkan kita. Saat di SD, ku bilang ke guruku, azan itu enak ya Pak. Aku pun jadi muadzin terkecil di masjid kampung dan menjuarai lomba azan sekampung. Waktu SMP, aku bilang ke guruku, qiraah itu enak ya Pak. Aku pun jadi qori di acara wisuda dalam lomba qiraah sekecamatan. Saat SMA, aku bilang ke guruku, belajar fisika itu menyenangkan ya Pak. Dan aku pun menjuarai olimpiade fisika sekabupaten. Waktu kuliah, aku pun bilang, nulis itu menyenangkan, nulis itu nyenengin ya. Aku pun nulis belasan buku dan menjadi juara penulis esai mahasiswa tingkat nasional. Kerjakan apa yang kau sukai, karena yang kau sukai itulah yang kelak akan membesarkanmu. Yakinlah hidupmu sangat dipengaruhi oleh besarnya inginmu. Napoleon Bonaparte, sang singa daratan Eropa, pernah bertutur, I have succeeded in whatever I have undertaken, because in half willed it I have never existed, which has given me an advantage over that rest of mankind. Saya berhasil di semua pekerjaan yang saya lakukan karena saya menghendakinya. Saya tidak pernah ragu sehingga memberi saya keuntungan dibandingkan orang lain. Si penghambat sukses. Tuhan, maaf, diri kami masih kotor. Suka menilai sesama kayak auditor, sementara diri sendiri tak dimonitor. Dalam keburukan jadi pelopor, dalam kebaikan jadi pengekor. Pada suatu hari, para siswa dari sebuah SMA datang ke sekolah mereka. Tidak seperti hari-hari biasa. Pagi itu, para siswa melihat sebuah spanduk besar di depan pintu gerbang sekolah. Dalam spanduk itu tertulis kalimat yang berbunyi, kemarin orang yang selama ini telah menghambat kemajuan kalian di sekolah ini telah meninggal. Kami mengundang kalian untuk hadir dalam acara pemakamannya di sebuah tempat yang sudah disiapkan. Para siswa diminta berkumpul di depan sekolah untuk berangkat bersama-sama dengan beberapa guru yang mendampingi. Pada awalnya semua siswa sedih mendengar berita itu. Tapi beberapa saat kemudian mereka pun penasaran, siapakah orang yang selama ini menghambat kemajuan mereka di sekolah ini. Tempat yang telah disiapkan pun berangsur ramai. Di sana telah disiapkan beberapa petugas keamanan yang diperintah untuk mengontrol hiruk pikuk dalam ruang tersebut. Semua siswa berpikir, siapakah orang yang selama ini menghambat perkembanganku? Para siswa diminta untuk melihat jenazah dalam peti satu persatu. Dengan rasa ingin tahu, mereka pun secara bergiliran mendekati peti mati yang ada di tempat itu. Ketika mereka melihat ke dalamnya, mendadak mereka tidak bisa berkata apa-apa. Di dalam peti mati itu ternyata ada sebuah cermin. Semua siswa yang melihat isi peti mati itu melihat diri mereka sendiri. Begitulah kalau kita pikir-pikir, apa sih yang membuat kita susah memperbaiki kualitas hidup kita? Apa sih yang selama ini menjadi penghalang jalan kesuksesan kita? Apa sih yang bikin hidup kita jalan di tempat? Kadang ketika kita gagal, sulit berkembang, kita dengan entengnya menyalahkan orang lain atau lingkungan yang tidak bersahabat dan tidak mendukung kita.
Kita dengan enaknya menyalahkan hal-hal eksternal yang ada di luar diri kita, padahal kesalahan terbesar justru disebabkan oleh persoalan internal dalam diri kita sendiri. Ada banyak sekali hal-hal yang menjadi penghalang kemajuan kita, dan seringkali hal itu justru berasal dari dalam diri kita sendiri. Sukses tidaknya kita sebenarnya sangat ditentukan oleh cara hidup dan karakter yang kita hadirkan dalam diri kita sendiri. Ada salah satu hobi yang sangat berbahaya dalam perjalanan meraih masa depan yang gemilang, yaitu hobi mencari alasan. Ada orang yang tidak kunjung bergerak merebut mimpinya, hanya disebabkan oleh rasa minder dalam dirinya. Miskinlah, pendidikan rendah, tidak cakep lah, tidak punya modal lah, dan berjuta dalih dan alasan lain. Belum-belum mereka sudah tidak pede bahwa dirinya mampu menggapai masa depan yang lebih baik. Mereka mengemukakan jutaan alasan sebagai dalih untuk mundur dari kompetensi merebut piala kesuksesan. Saat mengisi seminar entrepreneurship, saya mendengar banyak sekali peserta seminar yang mengeluarkan berbagai alasan yang menghambatnya untuk segera membuka usaha. Ada yang bilang, Mas Rifai, saya itu pingin banget membuka usaha A, tapi gimana lagi, saya nggak punya modal. Ada lagi yang mengeluh, saya sudah lama loh Mas bercita-cita sebagai entrepreneur, tapi kayaknya saya nggak punya bakat dagang deh. Buru-buru saya katakan kepada mereka bahwa orang sukses adalah orang yang selalu kelebihan cara, sementara orang gagal adalah orang yang kelebihan dalih. Lalu saya ceritakan kepada mereka, dulu saat saya baru merintis usaha, uang saya punya hanya 200.000. Itu pun sisa uang beasiswa yang tersisa dari bulan sebelumnya. Tapi karena saya punya keinginan yang kuat untuk memutus kebergantungan dari uang beasiswa, saya pun bertekad, saya harus segera mulai berwirausaha. Saya harus segera mandiri. Saat itu dalam hitungan kasar, saya modal yang saya butuhkan untuk memulai usaha adalah jutaan rupiah. Padahal sisa uang yang saya punya saat itu cuma ratusan ribu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya mikir, kayak hidup di dunia sendiri saja. Aku kan punya teman, aku kan punya keluarga. Aku kan kenal dengan orang-orang baik. Masa dari banyak orang itu tidak ada yang mau membantu ngasih modal? Akhirnya saya pinjam ke teman-teman kuliah. Saya janji kepada mereka akan mengembalikan uang itu tepat 1 bulan yang akan datang. Akhirnya ada yang meminjemin ratusan ribu, ada pula yang jutaan. Semua saya kumpulin hidup hingga dapatlah dana sebesar yang saya butuhkan. Begitupun ketika mengembangkan usaha. Setelah dihitung-hitung, saya butuh suntikan dana yang jauh lebih besar untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih luas. Apa yang saya lakukan? Saya pun mencari investor, membuat proposal bisnis plan, bahkan mengajukan kerjasama dengan beberapa perusahaan yang lebih benar. Intinya, kalau punya kemauan, jangan hanya diam. Rumusnya hanya satu, komunikasi, datang, bunyi, bilang kasih, dikasih deh. Kalau kita tidak datang, tidak bilang, bagaimana orang lain tahu? Kalau kita punya impian yang hebat, bagaimana mungkin ada orang yang ngerti kita sedangkan punya impian yang dahsyat? Kalau kita benar-benar mau untuk berubah, saya yakin kita pasti mampu. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau ada kemauan, kemampuan akan ngikut. Kalau keinginan kita memang kuat, buang jauh-jauh kebiasaan mencari alasan. Pedali hanya bikin kita mendek dalam hidup. Sang entrepreneur. Banyak orang berpikir salah mengenai apa itu kebahagiaan sejati. Hal itu tidak tercapai melalui kepuasan diri sendiri, melainkan melalui kesetiaan terhadap tujuan yang berharga. Helen Keller. Beberapa tahun terakhir entrepreneurship benar-benar menjamur. Buku-buku bertemakan entrepreneur membludak di toko buku. Seminar dan training yang menawarkan kesuksesan bisnis membludak di seluruh kota. Kompetisi dan perlombaan bagi pengusaha muda makin sering diadakan. Bahkan beberapa
mau ketinggalan mulai memasukkan mata kuliah kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib. Tentu ini sebuah perkembangan menarik dan patut disyukuri. Jika dulu menjadi karyawan adalah dambaan para anak muda, sekarang justru sebaliknya. Anak muda sedang berlomba-lomba merintis usahanya masing-masing. Ketika ditanya apa rencana setelah lulus kuliah, para mahasiswa sudah tidak lagi canggung untuk menjawab ingin menjadi entrepreneur, sebuah jawaban yang kini dirasa lebih keren dan sangat membanggakan. Dalam Islam sendiri, entrepreneurship sangat dianjurkan. Jauh sebelum Robert Kiyosaki mengemukakan cash flow quadrant-nya, Rasulullah belasan abad yang lalu sudah menasihatkan bahwa entrepreneurship sangat layak dijadikan sebagai pilihan profesi bagi seorang muslim, buku self-employed, apalagi employed. Bahkan dengan tegas Rasul mewasiatkan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki ada pada peniagaan. Tak hanya itu, 9 dari 10 sahabat Rasulullah yang masuk surga adalah para entrepreneur yang andal. Banyak yang memutuskan untuk memilih profesi sebagai karyawan, bukan karena dorongan jiwa, tapi ketakutan menghadapi risiko dari berwirausaha, padahal kita tentu menyadari bahwa hidup adalah kumpulan dari risiko-risiko. Ketika sedang mengendarai motor atau mobil di jalan raya, ada risiko kecelakaan. Ketika naik pohon, ada risiko jatuh. Bahkan ketika tidur di dalam rumah pun kita juga punya risiko. Tertimbun runtuhan rumah. Kok bisa? Ya, kalau terjadi gempa, angin topan, atau bencana alam yang tak terduga, hal itu bukan mustahil untuk terjadi. Maka agak kurang tepat jika banyak yang tidak segera memutuskan untuk memulai usaha hanya karena alasan takut menghadapi risiko, takut gagal, takut modalnya habis, takut dimarahi pelanggan, dan ketakutan-ketakutan lain yang belum tentu terjadi. Hidup sebagai entrepreneur memang harus siap dengan banyak risiko. Justru di sanalah menariknya. Risiko bukan hambatan, tapi dianggap sebagai tantangan, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi. Saya kira hampir semua profesi di muka bumi ini ada risikonya, bukan hanya pengusaha. Karyawan juga punya risiko. Risiko dimarahi atasan, risiko tanggung jawab dan tugas yang kadang berat, bahkan risiko PHK sangat mungkin terjadi. Maaf, bukan maksud untuk mencelah atau menyepelekan profesi lain, tetapi sekedar mengingatkan bahwa pilihan hidup sebagai entrepreneur adalah salah satu pilihan hidup yang bijak dan patut dihargai. Ada banyak keutamaan yang bisa didapat oleh para pengusaha muslim. Apa saja itu? Pertama, yaitu peluang untuk memperluas kontribusi. Kita tentu menyadari bahwa tujuan utama penciptaan manusia di muka bumi ini adalah dalam rangka menjadi khalifah fil ard, wakil Tuhan di muka bumi. Sebuah mandat dan amanah yang cukup besar tentunya. Manusia dicipta untuk memakmurkan bumi. Ketika seseorang hidup hanya untuk memakmurkan diri sendiri, maka ia dinilai gagal dalam hidup. Apalagi sudah tidak memberi makna, ia dinilai gagal dalam hidup, apalagi sudah tidak memberi manfaat, malah membuat orang lain menjadi susah hidupnya. Tentu ini lebih celaka lagi, itulah sebabnya Rasulullah sampai menempatkan orang-orang yang banyak kontribusinya bagi sesama di tempat yang sedemikian tinggi. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesama. Itulah salah satu niat baik yang seharusnya ada dalam hati semua entrepreneur, yakni bagaimana agar dengan usaha yang kita rintis ini nantinya bisa memberi kontribusi terbaik bagi umat. Menurut Ipon Santoso, entrepreneur itu walau belum bisa merekrut karyawan, pada hakikatnya dia sudah membuka lapangan kerja minimal untuk satu orang, yaitu dirinya sendiri. Apalagi jika usaha sudah membesar, maka kontribusi yang diberikan juga bisa semakin besar. Karyawan yang dipekerjakan membesar, pengangguran menyempit, dan hasil usaha kita bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Itu keuntungan pertama. Keuntungan berikutnya dari pilihan hidup sebagai entrepreneur, yaitu peluang untuk lebih menghargai waktu. Tahulah kita bahwa waktu pada hakikatnya adalah umur kita. Apabila
Apabila kita menggunakan waktu untuk hal yang sia-sia, itu berarti kita sedang menyia-nyiakan umur kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita menggunakan waktu kita dengan produktif, pada hakikatnya kita sedang membuat usia kita produktif. Nah, salah satu ikhtiar untuk mengefektifkan waktu menurut hemat saya adalah dengan menjadi pengusaha. Mengapa? Pertama, ketika kita baru merintis usaha, hampir seluruh waktu kita tercurah pada usaha itu. Tidak ada waktu santai. Yang ada adalah kerja keras dan terus belajar. Baru merintis tapi sudah berani menggunakan waktu untuk bersantai, maka ia sedang bersiap untuk tidak berhasil. Tak hanya itu, ketika seorang wirausaha telah berhasil membesarkan bisnisnya, sehingga tanpa kehadirannya bisnis itu sudah bisa berjalan waktunya, bisa dicurahkan sebaik mungkin untuk hal lain. Bill Gates misalnya, yang kini lebih banyak mengurusi yayasan sosialnya ketimbang Microsoft-nya. Penghargaan terhadap waktu bisa benar-benar dijalankan. Keuntungan ketiga yakni mengikuti wasiat Rasul. 14 abad silam Rasulullah sudah menasihatkan kalau 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perniagaan. Itu adalah pemberitahuan dari Rasul yang segala ilmiah bersumber dari Yang Maha Tahu. Dan yang lebih penting lagi, wirausaha adalah manusia merdeka. Saya pernah menuturkan dalam buku Saudagar Langit bahwa wirausahawan tidak punya atasan. Jadi kalau lagi pengen kerja ya kerja. Kalau ada aktivitas yang lain ya boleh saja. Tidak ada yang memarahi. Nggak ada bos yang ngomel-ngomel. Kecuali dimarahi relasi atau pelanggan. Itu lain lagi ceritanya. Betapa hebat Anda jika hanya Allah dan diri Anda sendirilah yang menentukan nasib usaha Anda. Bukan atasan, bukan CEO, bukan bos, tentu Anda akan bebas mengendalikan dan mengembangkan aktivitas Anda tanpa dibatasi oleh orang lain. Salim Afillah pernah menegaskan mengapa investasi harus menjadi aktivitas pilihan bagi seorang mukmin, yakni agar menghargai waktu dan kerja keras, agar mengerti apa itu risiko, agar berjiwa merdeka, agar menghargai silaturahim, agar berwawasan luas, agar cerdas mengelola anggaran, agar bisa belajar kepemimpinan, agar dapat merasakan indahnya sedekah, agar lebih peka untuk bersyukur dan bersabar, serta agar merasakan nikmatnya memberi kemanfaatan bagi orang lain. Sedangkan Imam Hasan al-Banna pernah bertutur, hendaklah engkau memiliki proyek usaha ekonomi betapapun kayanya engkau, utamakan proyek mandiri betapapun kecilnya, dan cukupkanlah dengan apa yang ada pada dirimu, betapapun tingginya kapasitas keilmuanmu. Janganlah engkau terlalu berharap untuk menjadi pegawai negeri dan jadikanlah ia sesempit-sempit pintu rezeki. Jangan ngambek, bukan saya loh yang bilang. Pertanyaan terakhir, siap jadi entrepreneur? Lebih lengkapnya telah saya kupas dengan detail dalam buku Saudagar Langit, membongkar 5 kunci kesuksesan bisnis manusia-manusia langit. Seleksi kekasih sejati. Jangan pernah meniru mereka yang berusaha menggelar pameran glamor untuk mengumumkan kesucian cinta. Bukan mahalnya biaya cinta yang melanggengkan kebersamaanmu dengannya, tetapi kesederhanaan yang ikhlas dari hatimu untuk setia kepada janji sakral yang kau ucap di depan penghulu itulah yang mengabdikan cintamu. Ahmad Rifai Rifan. Paling tidak ada 4 tengokan yang sangat dirindui oleh lelaki soleh ketika sholat. Saat tegak berdiri, tengok ke tempat sujud sebagai pengikat diri yang hina. Usai tahiyat akhir, tengok kanan sampai salam ke rokib. Lalu tengok kiri bersalam ke atib. Terakhir, tengok ke belakang karena sang istri telah menunggu juluran tangan sang suami untuk diciumnya. Hidup sekali, maka hiduplah bersama dengan kasih sejati, karena sekali salah pilih kekasih,
Bukan hanya kebahagiaan dunia yang terenggut, tapi kebahagiaan akhirnya bisa-bisa juga kabur. Silakan amati rumah tangga yang berisi kisah miris. Hari-harinya penuh tangis, padahal dulunya sangat romantis. Kekasih sejati, kekasih yang menjadi pelipur gundahnya hati, kasih yang senantiasa mencintai tanpa henti, kekasih yang rela menjadi teman dari hidup sampai mati. Mungkin ada yang tanya, emang ada ya kekasih yang bisa jadi teman dari hidup sampai mati? Atau itu hanya ada dalam kisah dongeng-dongeng anak muda yang lagi dilanda romantisme cinta? Kawan, Tuhan mencintai semua makhluknya secara berpasang-pasangan. Siang beriring malam, langit berpasang bumi, pria bersama wanita. Setiap manusia sudah disertakan jodohnya masing-masing. Dan hebatnya, jodoh itu tidak hanya dimungkinkan bersama tatkala di dunia, tapi juga memiliki kemungkinan untuk bersama di alam abadinya. Jadi dalam agama ada namanya kekasih sehidup semati, kekasih yang di dunia mendampingi, di akhirat juga menemani. Untuk yang menunda nikah hanya karena terbebani hasrat untuk memewahkan walimah. Inilah pesan saya, jangan pernah meniru mereka yang berusaha menggelar pameran glamor untuk mengumumkan kesucian cinta. Bukan mahalnya biaya cinta yang melanggengkan kebersamaanmu dengannya, tetapi kesederhanaan yang ikhlas dari hatimu untuk setia kepada janji sakral yang kau ucap di depan penghulu. Itulah yang akan menentukan masa depan rumah tanggamu. Agama pun tak pernah menjadikan mahalnya biaya pernikahan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan kekasih. Islam bahkan sangat memudahkan para pemeluknya agar mereka bisa menyegerakan tercapainya separuh agama. Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah. Suatu hari seorang sahabat berkata kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, kawinkanlah aku dengannya." Ucap sahabat itu sambil menunjuk kepada salah seorang wanita yang juga berada satu majelis dengan mereka. Rasulullah bertanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu?" Sahabat itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah lantas berkata, "Pulanglah ke keluargamu dan lihatlah apakah kamu mendapatkan sesuatu." Pulanglah sahabat itu, lalu kembali lagi berkata, "Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatu di rumah." Rasulullah SAW bersabda, "Cari lagi walaupun hanya sebuah cincin besi." Lalu sahabat itu pulang dan kembali lagi seraya berkata, "Demi Allah tidak ada wahai Rasulullah, walaupun sebuah cincin dari besi, kecuali kain sarung milikku ini." Rasulullah lantas bertanya, "Apakah kamu bisa membaca Al-Quran?" "Saya bisa membaca surat ini dan surat ini, ya Rasul," jawab sahabat itu sambil menyebutkan nama surat yang bisa dibaca satu persatu. Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kamu menghafalkannya?" Sahabat itu menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah bersabda, "Nikahilah wanita itu dengan mahar mengajarkan surat Al-Quran yang kamu hafal." Begitulah Islam. Islam tak pernah mempersulit umatnya, termasuk dalam hal pernikahan. Nikah adalah perjanjian antara dua makhluk lain jenis yang sangat disarankan. Jika bisa, jadikan pernikahan itu abadi hingga mati. Pilih kekasih yang bisa menjadi pendamping terbaik sampai ajal menghampiri. Suami istri hidup bagaikan dua sayap Raja Wali. Keduanya harus berkibas seiring dan seirama. Keduanya juga tak boleh berat sebelah. Jika sudah demikian, yakinlah rumah tangga pun bisa terbang mengangkasa menuju puncak bahagia. Adakah cara untuk melihat kekasih terbaik? Yang pertama, perbaiki diri. Ketika kau mendamba hadirnya kekasih soleh, sedang kau sendiri tak kunjung mensolehkan diri, itulah kezaliman. Karena lelaki soleh pantasnya berdamping dengan wanita soleh. Kebaikan pantasnya bersanding dengan kebaikan. Dekatlah jodoh yang mulia dengan akhlak muliamu. Dekatkan kekasih yang indah dengan sifat indahmu. Mau jodoh yang pemurah? Dermawanlah. Mau yang pintar? Belajarlah. Mau yang soleh? Solehkan diri.
Mau yang santun, ramahlah. Mau yang sabar, sabarkan diri. Mau yang ikhlas, belajarlah ikhlas. Mau seperti Fatimah, usahakan diri sekualitas Ali. Mau sebaik istri Rasul, teladani sifat Rasul. Ingin yang seperti bidadari surga, jadilah diri sekualitas ahli surga. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, jika jodoh kami jauh, semoga Engkau dekatkanlah. Jika dekat, semoga Engkau rekatkan. Jika ragu, semoga Engkau yakinkan. Jika salah, semoga Engkau luruskan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk menikah? Kalau bisa, menikahlah pada waktu yang cepat dan di saat yang tepat. Suatu hari ada seorang anak muda itu yang ditanya oleh ayahnya, umurmu baru 24, kenapa kok kamu buru-buru nikah sih nak? Anak muda itu menjawab, Pak, aku belum tahu apakah umurku ntar nyampe 25. Nikah itu kan penyempurna agama. Pak, aku takut banget ngadepin Tuhanku tapi agamaku masih separuh. Sang bapak bertanya lagi, bukankah banyak ulama lampau yang nunda nikah agar bisa fokus dulu timba ilmu? Sang anak menjawab, awalnya aku juga mikir seperti itu, Pak. Tapi ketika aku baca buku-buku ulama itu, ternyata aku nggak nemuin apa alasan beliau sehingga nunda nikah. Karena fokus untuk ilmu atau ada hal lain yang jadi alasan. Maka aku lebih tertarik meniru Rasul dan para sahabat beliau yang soleh. Mereka nikah muda, tapi tetap jadi pembelajar yang hebat. Ali sang pintu ilmu nikah di usia belasan. Qardahawi, At-Tantawi, serta banyak ulama besar abad ini nikah di usia muda, tapi karyanya berlimpah. Sang bapak pun berkata, ya juga ya, pernah aku mencintai seorang gadis karena cantiknya. Hatiku lantas mengadu, hei itu cinta atau nafsu? Pernah aku mengasihi gadis karena cerdasnya. Jiwaku lantas bertanya, hei itu kasih atau ambisi? Pernah ku menyukai gadis karena hebat masanya. Jiwaku malah ketawa. Hei, kau hendak cari istri, bukan koki. Terakhir, ku menyukai gadis karena akhlak dan agamanya. Yang ku dapat adalah gadis yang indah akhlaknya, baik agamanya, teduh parasnya, brilian otaknya, lezat masakannya. Carilah yang baik agamanya, maka engkau dapat semuanya. Renungan. Aku khawatir terhadap masa yang rada kehidupannya dapat menggilas keimanan. Keimanan hanya tinggal pemikiran yang tak berbekas dalam perbuatan. Banyak orang baik tapi tak berakal. Ada orang berakal tapi tak beriman. Ada lidah fasih tapi berhati lalai. Ada yang khusyuk namun sibuk dalam kesendirian. Ada ahli ibadah tapi mewarasi kesombongan iblis. Ada ahli maksiat, rendah hati bagaikan sufi. Ada yang banyak tertawa hingga hatinya berkarat. Ada yang banyak menangis karena kufur nikmat. Ada yang murah senyum tapi hatinya mengumpat. Dan ada yang berhati lulus tapi wajahnya cemberut. Ada yang berlisan bijak tapi tak memberi teladan. Ada yang paham tapi tak menjalankan. Ada yang pintar membodohi. Ada yang bodoh tak tahu diri. Ada yang beragama tapi tak berakhlak. Dan ada yang berakhlak tapi tak bertuhan. Lalu di antara semua,